Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, Bapak Ibu. Sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita membahas tentang belajar dan pembelajaran. Hari ini kita akan bahas tentang motivasi dalam pembelajaran mata pelajaran informatika. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini akan selalu memperoleh berkah dan manfaat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga termasuk kita semua yang hadir di ruang virtual ini. Baiklah, hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Namun sebelumnya kita mereview kembali apa yang telah kita bahas pada minggu yang lalu tentang minat belajar. Bahwa minat itu adalah sikap seseorang terhadap sesuatu yang ditunjukkan dengan ketertarikan pada hal tersebut tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jadi singkatnya, minat itu adalah ketertarikan dengan kesadaran sendiri. Minat yang tinggi dalam pembelajaran informatika khususnya dan pembelajaran yang lain juga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran informatika sangat penting. Karena apa? Karena dapat memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian mendorong siswa untuk berkreativitas dan berinovasi. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan berpikir logis. Minat juga dapat membantu siswa lebih giat untuk mencari informasi yang dibutuhkan karena adanya minat, rasa ketertarikan, rasa suka. Memahami teknologi di balik aplikasi yang sehari-hari digunakan sangat relevan untuk masa depan anak-anak, masa depan siswa di era digital ini. Dengan minat yang tinggi akan mendorong semangat belajar. Dengan semangat belajar yang tinggi ini akan meningkatkan minat terhadap materi pelajaran. Jadi dengan adanya minat, diawali dari minat, akan muncul dorongan, akan muncul semangat. Minat juga memicu rasa ingin tahu dan motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa untuk lebih giat, lebih tekun belajar. Sehingga dengan tekun dan giat belajar diharapkan akan menghasilkan hasil belajar atau prestasi yang lebih baik. Sedangkan semangat belajar adalah dorongan yang membuat siswa menjadi aktif dan antusias, menjadi perhatian, menjadi mau berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah,
Sekarang sebelum kita bahas ke motivasi pada diri siswa, kita bahas diri kita saat ini. Mengapa Anda mengikuti kelas ini? Jawabannya kan beragam. Mungkin ada yang karena lagi malas kerja, mungkin karena ada yang mencari alasan, motivasi agar lebih semangat kerja. Mungkin juga ada yang ya karena lagi santai, nggak ada kerjaan, isi waktu luang. Atau mungkin juga karena saran dari orang lain, daripada nganggur, nggak ada kerjaan, udahlah ikut kuliah. Nah, apapun alasan Anda mau karena males, mau karena cari motivasi, mau karena ya santai-santai, mau karena ya ngisi waktu luang, atau karena mungkin menghindari pekerjaan, atau karena ingin meningkatkan status sosial. Apapun alasan Anda tidak perlu merasa khawatir. Karena apa? Karena apapun alasan Anda itu, Anda tidaklah sendiri. Banyak orang di dunia ini yang sama seperti Anda. Banyak orang yang kuliah karena ya nunggu umur. Banyak yang kuliah karena ya orang tua. Kuliah karena ya daripada nganggur. Ada yang ya punya harapan untuk memperbaiki masa depan. Jadi tidak perlu khawatir. Anda tidak sendiri. Jadi kalau orang ngomong itu kan, so you are not alone. Jadi Anda tidak sendiri. Nah, sekarang kita sebagai calon guru yang akan berusaha memunculkan, menumbuhkan motivasi ke siswa, harus tumbuhkan dulu motivasi itu dari dalam diri kita. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat belajar dan menghilangkan rasa malas? Tumbuh semangatnya, hilang rasa malesnya. Itu tantangan kita sebagai guru. Kalau kita tidak bisa mengatasi tantangan pada diri kita sendiri, maka kita juga akan mengalami kesulitan untuk membimbing siswa kita. Nah, berbicara tentang konsep semangat belajar, itu sama artinya dengan kita membicarakan tentang konsep motivasi belajar dalam istilah psikologi, dalam istilah ilmu belajar. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bahas tentang motivasi belajar. Supaya ya, bagaimana caranya siswa itu semangat dan termotivasi untuk belajar. Dan kita sebagai guru juga punya semangat dan punya motivasi yang tinggi untuk mengajar. Kita gurunya semangat, punya motivasi yang tinggi, siswa kita juga bisa semangat dan punya motivasi yang tinggi. Ada seorang filsuf Inggris yang bernama Thomas Hobbes mengemukakan tentang teori motivasi. Ini teori yang sudah lama ya, bahwa hanya ada dua motivasi yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan, melakukan perbuatan, melakukan perilaku. Baik perilaku itu yang sederhana, ya, maupun perilaku yang kompleks. Perilaku sederhana itu seperti ya menggerakkan tangan, makan, minum, tersenyum, ya, berdiri, duduk, itu kan perilaku sederhana.
kita melakukan sesuatu, ya, tersenyum, ya, mesti kan ada sebabnya, ada pendorongnya, baik itu dari dalam diri atau dari luar. Kalau kita senyum-senyum sendiri kan nanti disenyumi orang. Kita ngangkat tangan juga mesti ada alasan mengapa mengangkat tangan. Perilaku kompleks contohnya ya seperti kegiatan belajar atau ya melakukan pekerjaan, bekerja, mencari nafkah, itu perilaku-perilaku yang kompleks. Nah, apa dua motivasi tersebut? Dua motivasi tersebut pertama adalah untuk menghindari penderitaan. Menghindari penderitaan. Yang kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi, hanya ada dua itu faktornya. Hanya ada dua itu yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Menghindari kesulitan, penderitaan, atau untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi, kita semua melakukan sesuatu ya karena dua alasan tersebut. Contoh perbuatan yang menghindari penderitaan adalah ya misal kayak buang air kecil, pipis, ya kan, buang air besar, BAB, itu kan untuk menghilangkan penderitaan, kesusahan, buang sampah, ya, mandi karena merasa gerah, minum obat ya, karena sakit, ya, mencuci karena untuk menghilangkan kotoran, ya, beli jajan di kantin untuk menghilangkan rasa lapar, beli minuman untuk menghilangkan penderitaan dahaga atau haus dan lainnya. Kemudian contoh yang alasan ya, tindakan dengan alasan untuk mendapatkan kebahagiaan. Contoh ya bermain game, bermain itu kan untuk memperoleh kebahagiaan, kesenangan, traveling, jalan-jalan, ya, rekreasi, hangout, ya, hunting, kencan, ngedit, ya, bolos sekolah, waktu SMP, SMA, atau MT SMA, bagi yang bolos kan ya ada rasa kepuasan tersendiri kan gitu. Kalau bisa bolos tidak ketahuan. Kemudian ngevlog, ya, jadi konten kreator, ya sekarang lagi rame FB Pro dan sebagainya. Jadi satu karena untuk menghindari penderitaan, menghilangkan penderitaan. Yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita sebagai individu ya, yang berbeda satu sama lain, masing-masing bisa menempatkan perilaku-perilaku ini sesuai dengan dua pengelompokan ini. Ada perilaku yang oleh orang lain dianggap menghindari penderitaan, tetapi oleh sekelompok orang yang lainnya dianggap sebagai mendapatkan kebahagiaan. Contohnya adalah belajar. Belajar, kuliah, ada sekelompok mahasiswa yang menganggapnya sebagai menghindari penderitaan. Ada lagi sebagian yang beranggapan bahwa kuliah itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar kuliah untuk menghindari penderitaan. Tetapi ada juga yang menganggap belajar kuliah itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang belajar karena ingin tahu tentang dunia, ya, atau tentang suatu disiplin ilmu tertentu, kayak kita ingin mendapat, mengetahui, mendalami, ya, lebih dalam, lebih paham, menguasai tentang ilmu pendidikan, ilmu pedagogik komputer. Gimana caranya mengajarkan ilmu komputer itu kepada siswa. Ada juga yang belajar karena untuk having fun.
Karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai guru. Jadi kalau kita masuk kelas itu harus having fun, senang. Jadi jangan dianggap ketika kita masuk kelas, kelas itu sebagai neraka atau tempat-tempat yang angker, yang wingit. Jadi anggap ya kita kayak seolah mau berangkat ke pantai atau mau jalan-jalan ya anggap kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi mengajar itu bukanlah beban, tidak menjadi beban bagi kita, tapi itu merupakan suatu ya hobi, jadi hobi. Jadi kita melakukan dengan senang hati. Nah, walaupun demikian ada juga yang belajar, yang kuliah ya karena terpaksa, seperti karena disuruh orang tua, obsesi pekerjaan tertentu, misal ingin jadi PNS, ingin jadi P3K, ya. Atau karena untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, ya status sosial. Nah, ada rumus yang berlaku untuk semua orang, ya, rumus motivasi yang berlaku untuk semua orang, yaitu bahwa perilaku yang dilakukan atas dasar motivasi mendapatkan kebahagiaan selalu memberikan kepuasan yang lebih. Ya. Perilaku yang dilakukan atas dasar motivasi mendapatkan kebahagiaan selalu memberikan kepuasan yang lebih dibandingkan perilaku yang dilakukan atas dasar motivasi untuk menghindari penderitaan. Kalau Anda tidak semangat belajar, kalau Anda tidak semangat kuliah, mungkin belajar menurut Anda adalah untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Beda ketika kita belajar, kita kuliah karena untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita akan semangat, kita akan having fun, akan senang. Dengan sadar, Anda sendiri telah meletakkan dan menganggap belajar untuk menghindari penderitaan, belajar sebagai sesuatu yang melelahkan. Itulah mengapa Anda tidak bahagia melakukan belajar, tidak bahagia mengikuti kuliah. Ya. Anda anggap belajar sebagai penderitaan, bukan sebagai kebahagiaan. Jadi agar tidak sia-sia ya, anggap saja kuliah itu sebagai kebahagiaan. Nah, disinilah letak perbedaan antara belajar sebagai penderitaan dan belajar sebagai kebahagiaan. Kalau dianggap belajar itu menghindari penderitaan, maka yang terjadi adalah harus belajar atau terpaksa belajar. Beda halnya ketika belajar dianggap sebagai suatu kebahagiaan, maka yang terjadi adalah mau tergerak, ikhlas, sadar, belajar. Jadi jelas perbedaan antara harus yang dipaksa dengan mau sukarela. Belajar karena sukarela, karena kemauan lebih keren dibanding dengan belajar karena harus, karena terpaksa. Mengapa? Anda tidak akan terpaksa kalau mau, kalau sukarela. Karena keinginan dari diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Paksaan dari orang lain inilah yang menjadikan Anda tidak ikhlas. Sesuatu yang dipaksakan ya akan sulit untuk diraih kan, karena dipaksakan. Kita harus ingat ya, Anda sebagai mahasiswa harus ingat baik harus yang terpaksa atau mau yang sukarela sama-sama capek, sama-sama lelah. Karena terpaksa dan harus, karena terpaksa dan harus ini tadi. Makanya kadang Anda akan merasa bingung.
mengapa usaha keras yang selama ini dilakukan kalah sama orang lain? Ya karena alasan tadi, motivasinya. Satu karena terpaksa, satu karena kemauan sendiri. Jadi mengapa kok hasilnya beda? Ya tadi, karena tidak having fun. Tidak mengusung kebahagiaan, tidak membawa ke kebahagiaan. Maka belajar itu akan jadi beban, akan memberatkan untuk kehidupan Anda. Jadi ya harus having fun. Karena ya guru masuk kelas ya harus dengan semangat 45. Tidak boleh ogah-ogahan. Jadi kalau kita ibaratkan orang belajar, orang kuliah itu ya seperti orang main game. Orang main game itu kan selalu berusaha untuk bisa naik level yang lebih tinggi. Jadi ketika bertemu musuh, bertemu lawan, bertemu tantangan, di dunia nyata akan menjadi lebih kuat. Jadi mumpung masih ada kesempatan untuk menaikkan level kita, pada saat kita main game ini, pada saat kita kuliah, ya, maka ya harus ya, tumbuhkan kemauan, tumbuhkan kesukarelaan untuk sebaik mungkin menaikkan level sebelum masuk ke dunia nyata, sebelum masuk ke dunia kerja. Ada orang yang mengatakan bahwa dunia kerja itu kejam, dunia kerja itu keras. Jadi kalau Anda ingin kehidupan yang lebih layak, yang lebih baik, ingin masa depannya lebih layak, masa depannya lebih baik, maka ya belajarlah, ya sekolahlah, ya kuliahlah. Selesai S1 lanjut S2, S2 selesai lanjut S3. Tanpa terpaku pada pekerjaannya apa. Ya sudah. Belajar saja, kuliah saja. Hasil di akhir sudah ada yang ngatur. Jika yang terjadi Anda belajar karena menghindari penderitaan, menjadikan kuliah sebagai beban, ya saya hanya bisa mengucapkan selamat menikmati kelelahan dalam menjalani kuliah Anda. Dinikmati saja. Padahal ketika kita bisa having fun, ya tidak akan terasa berat kan. Ya namanya belajar ya pasti lelah, pasti capek kan. Tetapi ketika kita having fun, ya tentunya kita akan happy. Nah, motivasi belajar ini sangat penting banget. Sangat penting sekali karena bisa jadi kunci untuk mencapai tujuan dan berkembang. Mencapai tujuan dan berkembang. Jadi setelah naik level, selesai level 1, naik level 2. Level 2 selesai, pengen naik level 3. Level 3 selesai, pengen naik level 4, dan seterusnya. Banyak orang kadang yang merasa kesulitan untuk tetap semangat belajar. Dari level 1 selesai, mau ke level 2 semangat. Level 2 selesai, mau ke level 3, ya mulai semangatnya turun. Yaitu kita manusia. Semangatnya kadang turun, kadang naik. Tidak bisa stabil. Jadi penting bagi kita sebagai guru untuk menemukan apa yang bisa membuat kita bisa mempertahankan, menstabilkan motivasi itu. Sehingga bisa kita tularkan ke anak-anak kita, ke siswa-siswa kita. Agar gimana? Supaya tetap semangat. Get spirit. Nah, beberapa yang bisa kita lakukan agar tetap bisa menjaga motivasi ya mungkin cari inspirasi. Cari inspirasi, misal ya lihat cerita, nonton film, ya, atau silaturahmi ke orang-orang yang kita anggap ya, punya kelebihan, ya, kelebihan di bidang keilmuannya, keimanannya, ketakwaannya, kan gitu. Untuk menginspirasi kita. Atau ya mungkin sekarang
tanpa susah-susah kita bisa baca di internet, ya. Biografi, sejarah tokoh-tokoh yang sukses lewat kerja keras dan pendidikan. Atau mungkin ikuti di YouTube, di medsos, akun-akun motivator. Kemudian yang kedua, selain mencari inspirasi, ya jaga kesehatan mental, jaga kesehatan fisik. Ya, itu sangat penting. Jangan sampai guru masuk kelas stres atau guru masuk kelas dalam keadaan demam. Jadi harus jaga kondisi kesehatan fisik dan mental. Karena ketika tubuh kita tidak sehat, ya akan berpengaruh terhadap motivasi kita. Punya keinginannya kuat untuk melakukan, tapi fisik tidak mendukung. Jadi ya tidurlah yang cukup, ya, makan makanan yang bergizi, olahraga ringan, agar ya supaya tetap terjaga motivasi kita sebagai guru. Nah, setelah kita motivasinya terangkat, baru kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi ke siswa. Ya. Menumbuhkan motivasi belajar siswa memang jadi tantangan besar bagi guru, orang tua maupun pendidik secara umum. Motivasi belajar tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dan berkembang di lingkungan melalui pendekatan guru dan pengalaman belajar yang bermakna. Ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Misal, ya, bangun tujuan dan makna belajar itu ke siswa. Gunakan metode belajar yang aktif dan menyenangkan. Berikan apresiasi dan umpan balik yang positif. Ya. Kemudian bangun hubungan yang hangat dan mendukung dengan siswa. Berikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Gunakan teknologi dan media yang relevan. Terus libatkan siswa dalam proses pembelajaran, tidak monoton. Kemudian tanamkan mindset ke siswa bahwa kecerdasan itu bisa berkembang lewat usaha dan latihan. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa bakat bawaan dari lahir ada, tapi kita harus tanamkan bahwa kecerdasan kemampuan seseorang bisa berkembang melalui usaha dan latihan. Ya. Nah, mau cara apapun yang kita pakai, ya kan, kegiatan apapun, program apapun, ya, ya harus disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kondisi lingkungan dan siswa. Sesuaikan dengan karakteristik siswa kita. Yang paling penting dalam kita menumbuhkan motivasi ini adalah konsistensi dalam memberikan dukungan dan menghargai setiap usaha kecil yang dilakukan, sekecil apa, berikan apresiasi. Nah, tuh. Kemudian terkait dengan materi hari ini, motivasi dalam pembelajaran informatika, nanti silakan dibaca lebih lagi ya. Di materi silakan diunduh, kemudian dibaca. Saya tidak bisa menemani sampai selesai, sampai waktunya nanti habis ya. Jadi hanya ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengantar. Anda membaca selain materi yang sudah saya buat ya, sebagai pengayaan, silakan dibaca buku-buku referensi atau ya browsing di internet tentang menumbuhkan motivasi belajar ke siswa. Ya, intinya kita sebagai guru jangan bosan-bosan, jangan waleh-waleh untuk selalu menambah wawasan, selalu menambah referensi. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan aktivitas masing-masing. Jangan lupa tetap selalu belajar. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke,